Kita lanjut ke acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dibaca bareng-bareng. Surat Yusuf ayat 1-19, Surat Maryam ayat 16-40, Surat Luqman ayat 12-14 oleh Ibu Emi. Silakan Ibu, mangga mulai bareng-bareng saja. Surat Maryam dulu ya, kalau mau Yusuf cuman 3 ayat, 1-19 sedikit Bu. Enggak, sok. Bareng-bareng ya, bareng-bareng aja Bu ya. Yang udah pintu tolong Bu.
wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat surat Maryam ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbikum huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya fahamalathu fantaladat bihi makanan qasiyya wa ja'ahal makhadu ila qita'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya fanadaniya min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bizid'in nakhlati tusaqit alayhi rutaban janiyya wa kuli washrabi wa qarri 'aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad
mewakili anak saya Hasan Amil baca surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Lanjut ke acara ke-6 yaitu doa walimatul butul oleh Neng Nada Rida Putri. Rekamannya ibu-ibu dengerin aja ya dari putrinya. حمدا يوافي نعمه
واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم صوره في بطني صورة حسنة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك اللهم أخرجه من بطني وقت ولادته سهلا وتسليما اللهم اجعله صحيحا كاملا وعاقلا حاذقا وعالما عاملا اللهم طول أموره وصحح جسده وحسن خلقه وأكثر أمواله ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمين. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah anakku yang masih ada di dalam perutku. Sehatkanlah dia ya Allah, jasmaninya maupun rohaninya, karena tidak ada kesehatan kecuali kesehatan yang datang darimu. Ya Allah, bentuklah anakku yang masih ada di dalam rahimku ini dengan bentuk yang bagus, dan tetapkanlah hatinya dengan keimanan yang kuat terhadapmu dan Rasulmu. Ya Allah, keluarkanlah anakku dari dalam rahimku ketika dia dilahirkan dengan mudah dan selamat serta sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah dia manusia yang baik, cerdas, lagi sempurna akalnya, dan berilmu yang bermanfaat. Ya Allah, panjangkanlah usianya dan sehatkanlah badannya, dan baguskanlah akhlaknya, serta perbanyaklah harta bendanya untuk bekal beribadah kepadamu. Wahai Rabb Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang soleh dan baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala permohonan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan karuniakanlah ampunan kepada kami, karena sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut ke acara yang ditunggu kita, ialah tausiah dan doa selamat dari Ibu Ustadzah Haji Lia Mukarromah. Mangga silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman aw laylatan nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru ba'd kalimati bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ruh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sungguh berbahagia karena sahabat kita Ibu Emi Kurniati juga besannya juga udah hadir ya. Ditunggu-tunggu di sini. Mari ya, alhamdulillah sebentar lagi akan menambah cucu. Sebentar lagi akan menambah cucu ya, insya Allah. Kalau bagi Bu Emi, besannya ini cucu yang keberapa? Pertama, itu baru, bukan pertama, ini baru ya. Alhamdulillah, alangkah bahagianya. Kenapa mengadakan acara ini? Apakah disuruh sama Rasulullah? Enggak kan? Enggak. Itu mengadakan ini, tapi ada hadis ini. Nah, pertama apa? Ayat yang saya baca tadi yang sudah diterjemahkan sama Ibu Hari tadi ya. Wawasaina, kami telah mewasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi agar berbuat baik kepada kedua orang. Kenapa? Karena hamalat ummuhu, ibunya menghamilkannya. Hamil itu artinya membawa ya, menghamilkannya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah bertambah payah. Payah enggak? Dulu waktu kita hamil sebulan mana bisa nanaon ya, payah banget gitu. Wahnan ala wahnin disebutnya payah itu, payah. Fisal itu apa? Menyusui. Dan menyusuinya fi'ama ini dalam 2 tahun. Ibu-ibu 2 tahun gak nyusuin bayi? Cuma 6 bulan. Ada yang males ya, ada yang males nyusuin 2 tahun fi'ama ini. Oleh karena itu maka anishkurni, bersyukurlah kepadaku, kata Allah yang telah menyembuhkan kita, yang telah memberi karunia anak, ya kan? Ya. Wali-walidayhi, bersyukur bukan hanya kepada Allah tetapi kepada kedua orang tua. Terus ingat, ilaiyal masir, hanya kepadaku kalian akan kembali. Pertama itu ayatnya dalam surat Luqman yang tadi dibaca ayat 14 ya. Kemudian satu lagi Allah berwasiat dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim. Hendaklah kalian itu takut. Wal yakhsha itu artinya takut ya. Jadi kalau ada orang namanya khosyah itu artinya penakut. Ada nggak yang namanya khosyah? Ya, itu apa? Apa itu? Politikus itu. Khosyah itu artinya penakut ya Bu ya. Khosyah, jangan nama khosyah, penakut. Jadi wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah manusia itu, orang-orang itu takut seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, diberikan taraku mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka meninggalkan apa? Dzurriyyatan dhi'afan, meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Lemah apanya? Biasanya kita lemah fisik aja yang dipikirkan ya. Memang iya, nggak boleh lemah fisiknya, harus kuat juga. Makanya kalau hamil segala macam nggak masuk, harus diimpus ya. Ada tuh temen sampai diimpus itu saking nggak masuk apa-apa, kan kasihan bayinya ya, kasihan bayinya itu. Nah itu lemah tuh, lemah fisik.
sih. Nah, dan yang paling utama itu takut meninggalkan anak yang lemah apanya, jiwanya, akalnya, alias agamanya. Kita tuh harus takut kata Allah. Hendaklah manusia itu, orang-orang itu takut kalau meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Khaufu 'alaihim, hendaknya mereka itu khawatir terhadap mereka. Maka apa jalan keluarnya kata Allah? Falyattaqullah. Jalannya gampang. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita bertakwa, insya Allah keturunan kita juga bertakwa. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah. Bagaimana sih bertakwa itu? Takwa itu artinya apa? Takut. Takut apa? Takut salah langkah. Ya, takut salah langkah. Dan takut ada 3 macam. Ini tiga-tiganya ada di sini ayat ini. Ada yakhsha, ada khauf, ada takwa. Kalau yakhsha takut, yakhsha dengan khauf itu takut yang terlalu. Takut tidak diterima amal soleh, takut tidak diampuni dosa, gitu ya. Terus kalau takwa apa? Takut salah langkah. Yang harus kita pikirkan apa Bu? Yang masa depan apa masa yang sudah lalu, yang belakang Bu? Yang harus kita pikirkan masa depan. Yang lalu udah biarkan berlalu. Kalau kita banyak dosa dahulu, tinggal apa? Tinggal bertaubat. Makanya kata Rasulullah, aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Begitu dalam satu hadis yang satu. Yang satu lagi 70 kali. Kalau dalam Al-Quran berapa kali? 70. Surat apa? Lupa. Surat lupa. Surat 9. Surat 9 apa? Taubah ayat 80 ya. Taubat itu 70 kali sehari. Hari orang sabaraha kali. Amal kasar deh. Astagfirullah. Bari lupa ke dapur 3 kali. Padahal 70 kali menurut Al-Quran. Kalau Rasulullah kadang-kadang lebih, kadang-kadang 70, kadang-kadang 100 kali. Kita yang banyak dosa 3 kali ya, tak salah ya, sebagai karyawan. Maka hendaklah kita bertakwa. Tanda orang takwa itu, yang pertama coba tanda-tanda orang takwa, ibu-ibu yang hafal surat apa yang paling hafal? Yang baca tadi itu Al-Baqarah ya 1 sampai 5 ya kan? Nah, kata Rasulullah kalau orang menjalankan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, maka pasti dia itu ahli surga. Amin. Ya, perhatikan, pelajari di rumah tak PR. Ya, tapi kalau melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 itu ahli neraka. Alhamdulillah. Jangan dijalankan ayat 6 sampai 20 itu menceritakan tentang ahli neraka. Maka bagaimana kita kumpul di sini ya untuk mendoakan itu apa dasarnya? Ternyata dasarnya itu pertama itu ayat-ayat Quran tadi ya. Kita harus takut meninggalkan generasi penerus yang lemah, terutama lemah iman, terutama ya. Kemudian yang kedua ini hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis itu artinya berita, cerita. Jadi sebetulnya bukan hadis yang harus kita ikuti, adalah sunnah, as-sunnah. As-sunnah itu hadis yang benar, hadis yang sahih. Kalau asal hadis cerita, ada cerita bohong nggak? Ada banyak cerita bohong diikuti, jangan ya. Harus yang benar, yang sahih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Siapa muttafaqun alaihi itu? Itu Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diakui oleh seluruh dunia kesahihannya itu. Rasulullah bersabda begini, inna khalqa ahadikum, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian. Jadi yang maros, nah ahadi tidak ada. Ya, kalau ahadikum kalau dalam bahasa Arab itu kan ada aturan-aturan tertentu, nggak bisa dibaca yang harus baca Fatah dibaca domah nggak bisa. Makanya kalau Arab dulu itu gampang bacanya itu gampang. Seperti membaca ini Budi gitu. Kalau udah tahu ilmunya. Inna khalqa ahadikum, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu ya jema'u fi batni ummihi, terhimpun di
lailatan, kadang-kadang ada dua itu redaksinya. 40 hari, 40 malam. Hari 40 hari, hari wungkul atau malamnya kapan tuh? Waktu mana hari wungkul mah, tujuh malam, jadi 40 hari, 40 malam. Dihimpun apa? Berupa apa? Berupa nutfah. Cuma nutfah doang, air mani. Nutfah itu air mani yang sudah membuahi sel telur. Itu aja selama 40 hari. Pokoknya mual, katanya mual ternyata. Biasanya itu mabok. Terus summa yakunu ala qatan mithla dzalik. Kemudian si nutfah tadi menjadi apa? Menjadi darah alaqah selama 40 hari juga. Tadi nutfah 40 hari. Terus si nutfah berubah menjadi darah, segumpal darah. Tadi dibacakan dalam surat Al-Mu'minun ya, ada tadi ya. Segumpal darah sama itu. Hadis ini dalam surat Al-Mu'minun itu mirip. 40 hari juga. Ini setelah dari sisa itu. Ya. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian jadi daging. Berapa lama itu? Misal nanti 40 hari juga. Nutfah, air mani yang membuahi sel telur 40 hari. Darah, segumpal darah 40 hari. Segumpal daging 40 hari. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. Sabar bulan entah? 4 bulan. Nah gitu. Jadi lain dulu 7 bulan terus di sampingan itu ya 7 kali ganti terus disiram menilai bodoh kita si nuker hamil 7 bulan deh gede disiram gitu 7 kali ganti nggak ada itu mah nggak boleh ya katanya kan apa tradisi ya kalau nggak cocok dengan Islam jangan yang cocok dengan Islam ternyata 4 bulan. Kenapa? Setelah 4 bulan kata Allah summa yab'atsu Allahu malakan, kemudian Allah mengutus seorang malaikat fayukmal, maka disuruhlah malaikat itu ditugaskan untuk apa? Bi'arba'i kalimatin, untuk menulis 4 kalimat. Setelah 4 bulan, setelah usianya 4 bulan, Allah menugaskan seorang malaikat menulis 4 kalimat untuk si bayi yang sedang dikandung. Apa itu? Bikat birizkihi, ditetapkanlah rizkinya banyak atau sedikit, hese atau babari, macam-macam ditetapkan, ditulis sama malaikat. Terus wa ajalihi, ajalnya ini anak umurnya sampai berapa tahun? Apa burusut tuluy, cekurang namanya, ayo burusut tuluy, begitu lahir langsung meninggal ada yang sampai seperti Putri Boemi itu SMP ya, SMP meninggal. Ada yang udah kakek udah nenek itu menuju sekarang 100 tahun can maut wae. Ada nggak? Ada. Kita walau alam ya gitu. Ditulis ajalnya. Jadi kalau udah sampai ajalnya nggak bisa ya takdiru nasa atau walah ya takdiru nggak bisa diumurkan, nggak bisa dimajukan kalau udah sampai ajalnya ya. Nah, jadi di sini ajalnya ditulis si bayi yang sedang dikandung itu. Umurnya sampai di mana ditulis. Wa amalihi, amalnya ditulis, yaitu beramal baik atau beramal buruk. Kenapa? Allah itu kan Maha tahu. Walaupun fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa tak? Asyam wasyamsi wa duhaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Letaknya sebelah kanan sebelah kiri ayo. Kanan atas ya. Nah, kalau mau menghafalkan Al-Quran harus tahu letaknya sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus sebelah kanan atas itu fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, kefujurannya, kefasikannya, keburukannya, kejahatannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi Allah itu maha demokratis. Kita nggak disuruh kamu harus takwa, nggak boleh jahat, enggak. Dua-duanya rek milih mana? Kamu mau milih takwa apa mau milih fujur? Fujur itu kejahatan. Ya kalau kita masuk neraka berarti siapa yang salah? Ya kita. Kenapa milih fujur? Kita milih fujur maka masuk neraka. Kalau kita milih takwa pasti masuk surga. Ya gitu. Itu surat
fujur ditulis. Terus wasyaqiyun au sa'idun. Syaqiyun itu kecelakaannya, ya, kecelakaannya, musibahnya. Misalnya ini si anak akan nanti itu ditulisnya terus ketika usia 4 bulan ya. Nanti usia kelas 1 SD akan belajar sepeda, terus jatuh masuk ke selokan misalnya. Ada itu, ada ya, tercatat itu tuh dapat. Nah makanya kalau kita menahan musibah bagaimana caranya? Dengan sedekah, ya kan? Kalau kita misalnya sekarang udah ditakdirkan sama Allah, kita akan jatuh, akan ketabrak motor misalnya, tapi pagi-pagi kita sedekah dulu, jadi nggak ketabrak motor, jadi tapi tidak membahayakan, itu tidak membahayakan itu ya. Jadi sedekah bukan jadi tidak jadi kena musibah, bukan, terkenanya tetap tetapi tidak rajin sedekah, rajin ya Bu ya, insya Allah tiap hari. Nah di sini syaqiyun, jadi kebahagiaan si anak, syaqiyun itu ketidakbahagiaannya, kesedihannya, musibah-musibah yang buruk ini. Au sa'idun, atau kebahagiaannya ditulis. Misalnya ini anak namanya Nada ya, nanti akan berbahagia di usia sekian mendapatkan jodoh dengan orang Bukit Asri. Saya jadi anak saya itu Kang Zen juga anak kan. Lah kok kenal Bu katanya di sana di Bukit Asri ya. Jadi akan ditulis itu kebahagiaan akan menikah pada tanggal sekian, dan ditulis ketika usianya 4 bulan di dalam perut. Usaha itu terus kemudian yunfaku ditiupkan bah apa fihi ke janin itu arruh ditiupkan ke janin itu. Ruh siapa yang ditiupkan Bu? Ruh Allah yang ditiupkan, ruh Allah. Ruh Allah bersih nggak? Luar biasa bersih. Tapi sama kita diapain? Dikotorin dengan dosa. Disebutnya itu noktah kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ron. Disebutnya apa? Ron. Apa surat apa ini? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu. Wahai kamu tauhidin. Kamu tauhidin. Ya, jadi ron kan jiwa kita ini, ruh kita ini bersih luar biasa. Ruh Allah yang ditiupkan itu. Tapi kerjaan kita bikin dosa. Maka itu terjadi 1 kali dosa 1 titik. Kalau 10 kali 10 titik. Kalau 1000 kali 1000 titik. Akhirnya gimana? Summa qasat qulubuhum fahiyakal hijau. Maka keraslah hati kita, persis seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Surat apa ya Pak? Apa kalau itu ayat sebelah kanan bawah ya. Itu jadi itu begitu ternyata ya. Maka dibersihkannya dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Nah ini Rasulullah bersabda seperti ini. Maka kalau mau berdoa untuk janin yang baru yang sedang dikandung harus berusia 4 bulan ya, bukan 7 bulan. Mau bari di baju rembu segala pakai kain apa segala ya, di mandia di tempat panjang pakai 7 kali segala ganti kain jangan. Nah jadi ini mah cocok, tapi bukan suatu kewajiban. Ingat ya, jangan sampai kita tidak punya, kemudian utang apa tuh dibelain, utang sama temen ya, utang sama siapa aja. Saya mau mengadakan acara 4 bulan, jangan sampai nggak boleh ya. Gitu. Jadi boleh kalau misalnya kita mengundang doa, itu kan kita menjalankan Bu Em ini menjalankan surat Ad-Duha ayat terakhir. Surat Ad-Duha ayat terakhir apa bunyinya? Tolong dibaca. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Maka hendaklah
pun amma itu bini amati rabbika. Kalau kita mendapatkan nikmat Allah ya, nikmat dari ilmu, fahadis beja-beja ceritakeun beja-beja ya. Wah, anakku udah hamil, alhamdulillah. Ayo kita bersyukur, tolong doakan. Kan ini Bu Ena bertawasul nih, bertawasul kepada kita. Boleh nggak tawasul kepada kita? Tawasul itu artinya minta tolong kepada orang yang hidup. Boleh bertawasul kepada kita. Tolong ibu doakan, ya anakku sudah mengandung, sekarang sudah 4 bulan kandungannya, tolong doakan. Mudah-mudahan ini kan takdir itu bisa diubah dengan doa ya. Coba rukun iman ada berapa Bu? Belum, 5 tadi kan? Ada 6. Rukun iman ada 6. Yang nomor 6 apa? Beriman kepada qada dan qadar. Kan ada 2 macam, qada dan qadar. Ya, kalau qada tidak bisa diubah, nggak bisa. Emang sudah begitu, sudah ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis di sana, nggak bisa diubah lagi. Misalnya nanti anak yang lahir itu adalah perempuan, nggak bisa diubah lagi tuh. Dioperasi ya jadi laki, nggak boleh, nggak bisa ya. Kan sekarang ada ya. Oh, ada yang lahir laki-laki dioperasi dijadikan perempuan, dibuang itunya, astagfirullah. Boleh ya itu. Nah itu terus kita sebagai seorang ibu kan ya, nggak bisa jadi suami. Suaminya sekarang nih ada sekarang mah laki-laki yang mengandung ya, ada aja zamannya udah edan kata ibu ini edan laki-laki mengandung nggak bisa, udah takdir harus perempuan yang mengandung. Makanya Allah sangat benci kepada apa? LGBT. Sangat benci Allah itu ya, sangat benci. Kenapa? Karena menyalahi hukum alam ya, tidak boleh. Kalau perempuan nikah ya sama laki-laki, bukan sama laki-laki sama laki-laki lagi, bukan begitu ya. Nah maka itu ini kita menjalankan apa hadis Rasulullah, perintah Allah yang tadi supaya punya anak yang solih. Nah maka di sini jalan keluarnya takwa ya. Takwa itu salah satu ciri takwa. Pertama, beriman kepada yang gaib ya kan, surat Al-Baqarah ayat 1-5. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang keempat, beriman kepada apa tuh? Hari akhir ya kan. Itu surat Al-Baqarah ayat 1-5 ya. Jadi ini iman kepada takdir baik maupun buruk gitu. Kita itu wajib beriman, nggak boleh menolak gitu ya. Nah kemudian di sini Rasulullah bersabda, "Idza mata ibni Adam." Ini mah semua orang udah hafal di sini ya Bu ya. Anak kecil juga hafal. Jika anak Adam itu siapa? Anak Adam itu manusia mati, maka terputus amalnya. Min salasin, kecuali yang tiga. Maksudnya terputus apa sih Bu? Terputus itu kalau kita udah mati bisa beramal soleh lagi enggak? Bukan berarti tidak bisa menerima doa. Bisa. Itu buktinya apa ini? Min salasin, yang 3 itu. Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Ibu-ibu harus sering kita sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah bahasa ininya wakaf, ya wakaf yang terus mengalir terus ya. Misalnya apa tuh masjid sedang dibangun kita wakaf gitu ya, itu sodakoh jariyah. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu punya ilmu masakannya enak. Tak ada tetangga nanya, mau lima rahasia dapur orang enak pelit begitu ya. Oh ini bikinnya cuma begini aja kok, mudah gitu ya, mudah kata yang ahli lah ya gitu ya. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu agama, bukan ya, tapi yang paling penting adalah ilmu agama.
sholihin, anak yang soleh. Tapi ada syaratnya, ya dong lahu yang berdoa kepadanya. Jadi punya anak soleh tapi nggak pernah mendoakan berarti nggak ada gunanya dong. Ya, jadi udah mati itu sesungguhnya orang mati di alam barzah itu nunggu setiap tahun. Sedang ada yang berdoa enggak itu rasakan itu percaya mengukuran keselamatan ini makanya ada yang bilang apa nggak ada gunanya kan nggak ada gunanya berdoa untuk orang yang sudah mati. Padahal dalam Al-Quran di dalam surat Muhammad ayat 19 surat Al-Hasyr ayat 10 generasi yang penerus itu mendoakan ke generasi yang terdahulu itu Al-Quran. Catat tuh Al-Hasyr ayat 10 terus di dalam Muhammad ayat 19 terus Rasulullah masih contoh kalau ada yang meninggal beliau berdoa Allahumma itu untuk laki-laki ya bu. Kalau untuk perempuan jangan sampai ketukar ibu-ibu. Kalau saya lihat di medsos ada ibu-ibu meninggal Allahumma firlahu cenah tuhuma untuk laki-laki ya. Jadi terus apa lagi? Istighfar. Rasulullah mengajarkan begini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah taubatan abdul li wali walidayya wali jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Kita mohon ampun bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal begitu ya. Ini kembali lagi ke sini ya. Walat au waladil sholihin yang selalu mendoakan. Nah, jadi sekarang ini Neng Nada ini sedang hamil, kita doakan semoga bayi yang dikandungnya itu tadi kan doanya, wah luar biasa kalau ada di sini pasti nangis ya, benar nggak? Mendengarkan doa itu yang dibacakan oleh ibunya sendiri gitu ya, ibunya sendiri mohon keselamatan kepada Allah, semoga lahirnya selamat, semoga anaknya sempurna untuk lahir batinnya, semoga anaknya sholih atau sholihah. Kembar juga nggak apa-apa ya Bu Emi ya. Saya mendoakan anakku, ya Allah mudah-mudahan anakku segera hamil, kembar juga nggak apa-apa. Saking inginnya ya, nggak apa-apa cuma repot orang ya. Tapi alhamdulillah senang kalau melihat anak kembar. Terus kalau anak soleh itu bagaimana ini rumusnya punya anak soleh? Yang pertama adalah cara memilih pasangan. Ya, kalau ibu-ibu masih punya bujangan, masih punya gadis, tolong cari pasangan yang apa? Yang solih. Kalau perempuan, kalau laki-laki yang solihah. Ya, mencari pasangan yang solih. Kalau perempuan mencari pasangan yang solih. Itu dalam surat Al-Baqarah 223 kalau nggak salah ya. Jadi walaupun cantik, walaupun ganteng, tapi tidak seiman jangan diambil. Ini mah mau dia mah miskin, saya mau milih yang ini aja. Oh dia mah saudara ini pribadi, tapi bagaimana coba? Ketika menikah akan benar nggak pernikahan? Sulit nikah beda agama, sulit. Nah, seperti ini sekarang presiden kita sekarang, nah beliau hanya satu, yang Islam, yang lainnya Muslim, ya itu kan repot sekali itu ya, repot pokoknya gitu ya, begitu kan. Satu cara memilih pasangan itu ada dalam Al-Quran ayat surat 2 ayat 221, ya, surat Al-Baqarah kan, surat 24 itu apa? An-Nur, surat An-Nur ayat 26, surat An-Nisa ayat 22 sampai 24, kemudian surat 60, surat 60 ayat 10. Oh ya, Al-Hasyr ayat 10. Terus surat 3 Ali Imran ayat 118 dan 120. Silakan lihat di Al-Quran. Kalau ibu masih punya anak yang
jangan ini tuntunannya dalam Al-Quran. Yang kedua apa yang terus kita warisan doa anak soleh itu warisan dari doa orang tuanya. Ketika apa? Ketika sebelum hamil sudah berdoa. Apa? Yang paling apa ibu-ibu? Surat Al-Furqan. Ayatnya 74. Apa coba? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina itu kan kita baca tiap hari, setiap habis sholat baca ya Bu ya. Nah itu paling sering. Insya Allah doa itu akan terbukti nanti kalau kita punya keturunan. Kalau kita makan udah jarang-jarang yang muda di sini udah pada tua ya. Nah, itu cucu berarti ya. Surat. Terus surat 14 ayat 40. Surat 14 apa? Ibrahim ayat 40 ya. Ya, gitu. Jadi nanti ini apa namanya anak soleh ditentukan oleh apa menurut Al-Quran ya. Di sini tuh saya baca poin-poinnya ya. 1, cara memilih pasangan. 2, warisan doa dari orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memohon anak yang soleh ketika mengandung. Ketika mengandung ya. Rabbi habli minas sholihin ada sebagian tadinya. Terus yang keempat, doa yang di tempat yang lain juga bukan hanya di kala mengandung. Kita juga neneknya bisa. Yang kelima pendidikan. Kenalkan Al-Quran. Yang dibaca bukan surat Yusuf dan surat Maryam aja. Mohon maaf ya. Jangan surat Yusuf tadi juga dibaca sebagian aja. Sebetulnya yang dibaca seharusnya surat Luqman. Luqman itu adalah nasihat untuk anak kita, untuk anak cucu kita. Makanya tadi yang kita baca surat Luqman berdiri ya. Nah, jadi kalau surat Yusuf, surat Maryam itu katanya supaya gampang kayak Nabi Yusuf atau cantik seperti Siti Maryam yang nggak bisa anak-anak ganteng ya kayak ibu bapaknya aja cantik kayak ibu bapaknya. Malah kata anak. Jadi yang dibaca yang benar apa? Yang dibaca seluruh Al-Quran mulai dari awal sampai akhir, balik lagi awal akhir. Yang paling sering dibaca kalau sedang hamil adalah surat Luqman ya. Surat Luqman bukan Yusuf dan Maryam. Ini dibaca tadi penasarannya cara maha Yusuf dan Maryam. Nah yang kelima pendidikan, kenalkan Al-Quran secara dini dan sebagainya. Nanti saya ini foto ya, di foto dibagi ke Bu Remi sebarkan di grup ya, insya Allah. Kemudian yang keenam menyusui selama 2 tahun. Itu rahasia anak soleh. Insya Allah anak kita akan soleh. Ya demikian ibu-ibu karena waktu memang sekarang aja jam 3 kurang udah ini udah asar. Jadi itu sangat ini tadi saya kan ke sana dulu ke Cimangu. Jadi mungkin agak telat di sini agak telat berapa 5 menit tadi telat 5 menit tapi memang kurang ini ya. Nanti insya Allah akan bertemu lagi di lain kali kita ngobrol lagi tentang hal lain. Tentang takdir tadi saya tuh sangat ingin menyampaikan kepada ibu-ibu tapi waktu tidak ada kurang. Insya Allah. Cuman ini pembekalan kepada orang-orang yang sudah usia 70 ke atas, Mama, 70 ke atas. Tidak boleh disebut lansia. Orang lanjut usia. Harusnya disebutnya orang 70 ke atas itu adalah orang yang beruntung. Benar ya? Belum tentu yang di bawah 70 bisa mencapai 70. Alhamdulillah saya sudah mencapai 71. Sebentar lagi. Tidak terasa ya. Sekolah di sini ini tapi sebutkan kalau ini orang yang beruntung ya. Demikian ibu-ibu, mari kita doakan tadi doa untuk bayi. Tidak sama ibunya tadi kalau berlewat ini ya di kamar. Mari kita tutup dengan doa untuk kita semua. Ibarat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رضي الله عن كل سيداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا نعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده